Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap bersukacita? Tentunya tetap bersukacita. Nah, hari ini Mbak Rika juga sangat bersukacita bisa bersama-sama dengan adik-adik walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu, walaupun adik-adik harus ada di rumah, walaupun kita sekolah minggu online, tapi kita harus tetap bersukacita. Nah, sebelumnya Kak Rika mau memperkenalkan diri karena ini pertama kalinya Kak Rika mengajar di kelas Pratama. Kenalkan, nama saya Rika Susanti Silabadi. Nanti Mbak Rika akan membantu Bu Sari di kelas Pratama untuk membantu adik-adik belajar sekolah minggu. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, tetap semangat dan tetap bersukacita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, dengan yang semangat ya. Nah, kita akan menyanyikan pujian, baca kitab suci. Yuk kita sama-sama berdiri. Kalau bisa pakai gerakan ya, yang semangat. Yuk sama-sama kita pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau bertumbuh, kalau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk yang baik, dengarkan dengan baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau terus memberkati kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, meskipun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, meskipun sekolah minggu harus online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak yang akan mendengar, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ke-6. Nah, pelajaran yang ke-6 hari ini judulnya adalah Mengapa murid Yesus perlu memberitakan Injil? Mengapa ya kira-kira? Nah, adik-adik masih ingat gak ya? Kira-kira adik-adik masih ingat pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Atau di dalam amanat agungnya kira-kira apa ya? Siapa yang masih ingat? Nah, salah satu isinya adalah untuk memberitakan Injil ke semua bangsa. Nah, itu adalah pesan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, lalu, Mbak Rika, bukannya tugas penginjilan itu harusnya tugas Pak Pendeta ya? Atau tugasnya pengabar Injil ya? Nah, tapi di dalam pelajaran hari ini kita akan mengerti bahwa tugas pemberitaan Injil itu dilakukan oleh semua murid-murid Yesus, semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk Mbak Rika dan adik-adik. Nah, lalu mengapa orang Kristen atau murid Yesus perlu melakukan pemberitaan Injil?
setiap orang percaya, kita ini dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Loh, bagaimana caranya, Mbak? Karena aku masih kecil. Nah, pemberitaan Injil itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Dari tingkah laku kita, adik-adik bersikap baik. Kalau di sekolah nggak ikut-ikutan teman berbuat jahat, berbuat baik. Nah, itu salah satu adik-adik juga sudah memberitakan Injil, bersaksi. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan pelayanan kasih, saling menolong, saling membantu, dan masih banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi, kunci yang utama adalah adik-adik dan kita semua orang-orang pengikut Yesus harus bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, menurut adik-adik, apa sih arti memberitakan Injil? Ya, memberitakan Injil adalah menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang yang belum percaya. Hari ini kita akan belajar dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Dari perikop ini, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Paulus menulis surat yang kedua untuk Timotius. Nah, dan di situ Paulus memberikan nasihat. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Adapun panggilan yang ditekankan Paulus adalah panggilan pemberitaan firman Tuhan. Jadi Paulus nulis surat untuk Timotius supaya Timotius memberitakan Injil. Nah, Paulus waktu itu juga memberikan pesan kepada Timotius ya supaya memberitakan Injil atas dasar pernyataan Allah demi kerajaan Allah. Paulus juga mengingatkan Timotius untuk sabar menderita dalam pelayanannya karena memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, tapi Paulus melakukan hal itu karena Paulus melihat situasi pada saat itu sudah sangat membutuhkan pertolongan. Orang-orang sudah mulai menjauh dari Tuhan dan bahkan mereka mau ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran yang melanggar aturan dari Tuhan. Mereka mulai mengikuti ajaran-ajaran palsu. Sehingga Paulus menulis surat ini kepada Timotius supaya Timotius memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, tugas memberitakan Injil memang nggak mudah ya, memang tidak mudah apalagi adik-adik yang masih kecil. Tapi kita percaya kalau kita terus belajar firman Tuhan seperti pujian kita yang sudah kita nyanyikan, baca Alkitab, berdoa, kita akan bertumbuh dan Tuhan akan memampukan kita dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa memberitakan Injil. Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita bisa belajar kenapa kita perlu memberitakan Injil supaya orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka mau mengikuti dan mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Nah, seperti Timotius yang dengan setia, dengan rela, walaupun situasinya, walaupun mungkin Timotius harus merasakan hal yang tidak enak, tapi Timotius dengan taat memberitakan Injil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik bersedia untuk memberitakan Injil? Ya, tetap bersedia. Kita harus bersedia ya. Kita harus siap untuk memberitakan Injil karena kita adalah murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus harus siap memberitakan Injil. Jadi, memberitakan Injil adalah tugas setiap orang beriman kepada Yesus. Tugas pemberitaan Injil dilakukan dalam segala situasi yang baik atau tidak baik. Pemberitaan Injil harus dilakukan karena kedatangan Allah sudah dekat.
Nah, setelah mendengar cerita Alkitab hari ini, saatnya adik-adik menjawab 3 pertanyaan yang ada di lembar murid. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari ya. Silakan bisa mencentang atau memberi tanda centang di lembar buku murid, dan jangan lupa untuk ditanda tangan orang tua. Demikianlah pelajaran hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan, kami bisa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.